Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran kita akan mengulas lagi tentang bagaimana cara untuk menyetarakan reaksi kimia sederhana. Nah, sebelumnya pada pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwasanya dalam menyetarakan suatu reaksi kimia, itu ada dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Atau yang satunya itu cara langsung sama secara teratur gitu kan ya. Nah, kedua ini tuh dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Di mana kalau kita menggunakan cara yang langsung gitu ya. Yang pertama adalah ketika kita tepat untuk menentukan koefisien dari suatu reaksi kimia, maka itu akan mempermudah kita dalam mengerjakan dan cepat waktu pengerjaannya. Itu yang pertama untuk cara cepat atau cara langsung. Kemudian ada juga kekurangannya kalau kita itu terburu-buru dalam mengerjakannya, kita itu kalau tidak konsentrasi maka nanti akan terus menambah-nambah terus koefisiennya, tidak seimbang, tidak balance satu antara reaktan sama produk. Nah, itu dikhawatirkan seperti itu. Sehingga ada cara yang kedua yaitu cara teratur. Nah, cara teratur ini itu tentu kekurangannya kita harus membutuhkan waktu ya, tapi waktu ini tuh dapat kita latih dengan kita mengerjakan soal-soal yang serupa dengan cara teratur itu akan mempercepat kita dalam perhitungan dan pemahaman kita. Selain waktu tadi itu, kalau dari kelebihannya kita itu nanti akan mengurangi kesalahan dalam penentuan koefisien. Karena ini kan caranya dengan menggunakan aljabar, sehingga nanti antara kiri dan kanan mencari kesinkronannya atau balance-nya itu akan lebih cocok. Sehingga nanti kesalahan dalam menentukan koefisien dalam satu reaksi ini tuh akan minim. Nah, seperti itu. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari kedua cara. Nah, pada video pembelajaran ini, Pak Andika akan menunjukkan kedua cara tersebut dalam soal yang sudah ada di dalam layar ini, yaitu reaksi antara CuNO3 dua kali dengan logam aluminium yang menghasilkan AlNO3 tiga kali dan tembaga yang nanti dilepaskan. Coba kita menggunakan koefisien dengan perumpamaan yaitu A, B, C, dan D. Tentukan A, B, C, dan D dalam kimia yang setara, penyetaraan reaksi kimia dalam reaksi yang setara, seperti itu ya. Jadi nanti A-nya ini berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, dan D-nya berapa. Kenapa ini dia dikatakan sebagai suatu reaksi kimia tidak setara? Dalam reaktan, reaktan itu berarti yang sebelum bereaksi ya, arah panahnya dia menunjukkan ke arah kanan, sehingga nanti dia itu kiri sebagai suatu zat yang dia itu sebelum reaksi atau reaktan. Nah, di sebelah kanan itu disebut sebagai suatu produk. Karena apa? Dia itu adalah hasil dari suatu reaksi kimianya. Nyebutannya reaktan sama produk. Kita lihat dulu apakah antara yang disebut dengan suatu reaksi tidak setara, seperti itu ya, antara kiri dan kanan, antara reaktan dengan produk itu tidak seimbang. Contohnya, di sini adalah jumlah oksigen, kalau kita lihat, ya kalau tanda kurung seperti ini ya, ada dua di luar kurung, artinya semua di dalamnya itu dikali dua, seperti itu. Contohnya seperti ini ya, 2, kemudian 3 sama 4 seperti ini. Nah, ini kan artinya kan 2 dikali 3 sama 2 dikali 4 seperti itu. Nah, sama halnya seperti reaksi kimia atau yang angka 2 ini disebut sebagai indeks gitu ya. Jadi indeks ini itu merepresentasikan bahwasanya 2 ini untuk oksigen 3 kali sama 2 untuk nitrogen seperti itu. Jadi nanti jumlah nitrogen di sini ada 2 dan jumlah oksigen ada 3 dikali 2. Berarti ada 6 gitu ya. Sedangkan untuk nitrogen di sini jumlahnya ada 3 dan oksigennya ada 9. Jadi ini 2 sama di sini 6, di sini adalah 3 sama 9. Tentu ini tidak setara. Nah, ini yang harus kita setarakan sehingga kita menggunakan kedua cara tersebut. Nah, Pak Andika kasih tahu dulu untuk cara yang teratur ya, kemudian kita menggunakan cara cepat atau secara langsung.
Cara teraturnya bagaimana? Kita tetap menggunakan satu persatu dari unsur. Karena apa? CU harus sama dengan CU yang sebelah kiri dan kanan, N harus sama antara kiri dan kanan, O harus sama antara kiri dan kanan, dan AL harus sama juga dari kiri dan kanan. Berarti nanti kita dengan menggunakan 4 penyetaraan. Yang pertama adalah kita menyetarakan si CU. Si CU sendiri, ini dia mendapatkan A ya, koefisiennya A di sebelah kiri atau reaktan, dan di sini adalah D untuk sebelah kanannya. Sehingga dapat kita tuliskan persamaan dari CU-nya adalah A sama dengan D. Gitu ya. Karena di sini CU itu cuma ada satu, dan di sini juga cuma ada satu, sehingga A dikali 1 dan D dikali 1. Kita ibaratkan A itu nilainya 1, sehingga 1 sama dengan D. Nilai D itu sama dengan 1, dan kita ibaratkan tadi A itu sama dengan 1. Kita udah ketemu A sama D-nya, yaitu 1 sama 1. Oke? Kemudian setelah kita sudah setarakan dari CU-nya, kita setarakan unsur yang kedua, yaitu N, nitrogen. Nitrogen di sini A, jumlahnya ada berapa? Ada 2, ya. Berarti 2 kali A sama dengan nitrogen di sebelah kanan atau produk, itu dia C, dan di sini ada 3. Berarti 3 kali C. Gitu ya. Kita ulangi lagi, 2 ini didapat dari jumlah nitrogen. 2 dikali A sama di sini 3 dikali C, karena nitrogennya ada 3. Sehingga nanti di sini A kan kita sudah tahu bahwasanya nilainya 1. Berarti 2 dikali 1, 2 sama dengan 3 dikali C. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya nilai C itu sama dengan berapa? 2/3. Kita sudah dapat A, kita sudah dapat D, dan kita sudah dapat C. Yang kurang apa? Yang kurang adalah nilai B. B ini miliknya siapa? Miliknya AL. Gitu ya. Nah, AL di sini cuma 1, sehingga nanti AL di sini ya, B sama dengan AL-nya di sini /C. Berarti B sama dengan C. Nah, B ini kan yang kita cari, dan nilai C itu berapa? Nilai C kan sudah kita ketahui, yaitu sudah kita ketahui bahwasanya 2/3. Jadi kita sudah lengkap nih. Sudah ada A, B, C, sama D. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam suatu reaksi kimianya. Nah ya, saya hapus dulu satu persatu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan masing-masing, tinggal kita masukkan saja dari A, B, C, atau D-nya. Tadi 2 ya. Nah, A-nya kita ganti 1. A kita ganti 1, ini ya. Kemudian B. B itu berapa? A ini sudah ya tadi ya. B ini kita ganti 2/3. B kita ganti 2/3. 2/3. Seperti ini. Kemudian untuk C-nya kita ganti 2/3. Dan untuk D-nya kita juga ganti 1. Nah, ini kan masih bentuknya adalah 2/3 ya, atau pecahan. Sehingga untuk menghilangkan dari bawahnya ini yaitu 3, tinggal kita kalikan saja 3, seperti itu. Nanti 3 ini dicoret, 3 ini dicoret, ini dikalikan 3, jadi berapa? Jadi 3, dan ini dikalikan 3, jadi 3. Sehingga koefisiennya adalah 3, 2, 2, 3. Seperti itu. Gitu ya, mudah ya. Jadi tinggal kita cari dari masing-masingnya dengan menggunakan aljabar. Coba kalau kita menggunakan secara langsung. Ini ya, koefisiennya 2, 3, 2, 2, 3 ya. Kalau secara langsung kita bisa lihat CU-nya sudah setara ya. CU di sini 1, CU di sini 1. Untuk AL-nya, AL di sini 1, AL di sini 1.
Nah, untuk N-nya sendiri, N di sini ada 2, N di sini ada 3. Untuk menyetarakan, tinggal kita kali silang saja. Sehingga nanti di sini kita kasih dia 3, di sini kita kasih dia 2. Sehingga nanti total N-nya adalah berapa? Total L-nya adalah 6 ya. Total N-nya adalah 6, yaitu 2 dikali 3, 2 dikali 3. Untuk oksigennya sendiri juga setara ya. Sudah setara di sini. Kemudian untuk AL-nya, karena AL-nya di sini itu 2, maka di sini ada 1 kita kalikan 2. Dan untuk CU-nya di sini karena ada 3, di sini kita kalikan berapa? 3. Sama ya hasilnya, yaitu 3, 2, 2, 3. Baik langsung maupun tidak langsung, semuanya jawabannya benar. Tinggal kita tentukan saja mana yang lebih tepat untuk kita gunakan. Seperti itu. Oke, gitu saja untuk penjelasan dari video pembelajaran penyetaraan reaksi kimia sederhana. Terima kasih dan bisa dipelajari dan dipraktekkan secara langsung. Terima kasih semuanya.